Ya. Di situ saya lihat itu ada hal yang baru. Dividen itu disebut dengan piden. Piden. Saya baru lihat. Tadinya saya kira ada kurang dividen gitu. Ternyata semuanya di dalam undang-undang itu punya piden. Ada yang pernah dengar piden itu apa artinya? Piden. Jadi karena undang-undang itu juga sudah akan diberlakukan, ya yang saya baca itu akan diberlakukan 1 April tahun 2022. Jadi alangkah baiknya Anda sebagai mahasiswa STPI juga sudah mulai membacanya ya, mengetahuinya. Terus kemudian pasal-pasal apa saja yang diubah. Ada yang sudah membaca? Apa perubahan yang penting untuk PPH? Belum. Gimana orang mahasiswa STPI kok nggak tertarik ada perubahan undang-undang perpajakan? Dibaca ya. Apa mau dijadikan tugas? Mau nggak dijadikan tugas untuk itu undang-undang HPP? Supaya terpaksa dibaca gitu loh. Ya, ikut Ibu aja deh, Bu. Supaya termotivasi juga mungkin, Bu. Jadi di dalam itu ada kenaikan yang di dalam tarif ya yang saya lihat yang penting ya di dalam pasal 17 ayat 1 huruf A itu batas penghasilan kena pajak berubah nggak? Berubah, naik menjadi 60 juta ya. Yang tadinya 50 juta sekarang 60 juta sampai dengan 200 juta. Jadi sekarang menjadi 60 juta, terus kemudian di tingkat yang punya penghasilan di atas 5 miliar ya orang pribadi itu tarifnya 35%. Jadi makanya katanya itu ada asas keadilan ya. Yang rendah maksudnya yang penghasilannya kecil dinaikkan batasnya sehingga yang dulu hanya 50 juta batasnya sekarang menjadi 60. Tetapi yang di tingkat atas yang penghasilannya lebih tinggi itu dinaikkan menjadi 35%. Terus ada perubahan lagi di tarif PPh badan. Tarif PPh badan dulu dan undang-undang itu membatalkan atau membatalkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang mengubah tarif menjadi 22%. Sekarang ini, dulu kan dinyatakan bahwa dimulai tahun 2022 tarifnya menjadi 20%. Sekarang ini tidak jadi 20%, tetapi tetap 22%. Terus untuk PPN ada kenaikan tarif ya. Kenaikan tarif 11% dan mulai tahun 2025 menjadi 12%. Jadi tarif. Jadi usaha mencari penerimaan yang paling gampang adalah apa? Menaikkan tarif. Ya kan? Menaikkan tarif. Oke. Kita akan mulai dengan membahas perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan.
pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat. Karena di situ, kenapa di situ disebutkan untuk pajak penghasilan? Ada yang tahu kenapa kok disebutkan tax treaty itu hanya untuk pajak penghasilan? Ada yang tahu? Ya, karena semua perpajakan internasional itu hanya menyangkut pajak penghasilan. Tidak ada PBB di pajak internasional, tidak ada PPN di pajak internasional, ya. Adanya adalah PPH. Pasal 1, orang dan badan yang dicakup dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua negara pihak pada perjanjian. Jadi yang menjadi subjek pajak adalah orang dan badan. Kemudian pasal 2, pajak-pajak yang dicakup dalam perjanjian. 1, ayat 1. Perjanjian ini diterapkan terhadap pajak-pajak yang berlaku sekarang ini, yaitu A. Dalam hal Indonesia, pajak penghasilan yang dikenakan berdasar Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984, pajak perseroan tahun 1925, dan pajak atas bunga dividen dan royalti tahun 1970. Jadi waktu itu sudah ada undang-undang PPH, tetapi masih ada pajak perseroan, masih ada PBDR. Kira-kira kenapa ya ini ya? Kok masih mencantumkan pajak perseroan tahun 1925, masih ada PBDR. Bu, Kira-kira berarti kenapa? kalau tahun 1925 masih ini kan, Bu? Masih dalam penjajahan Belanda itu ya? Undang-undang Belanda. Oh iya, itu kan PPS, ya. PPS itu masih undang-undangnya Belanda. Dan sampai tahun 2000-an ya, sampai tahun 2000-an saya waktu itu dinas di Badora, Badan dan Orang Asing, itu di sana masih ada PPS. Karena apa? Karena Badora itu kan menangani wajib pajak badan dan orang asing ya. Dan badan dan orang asing di situ kan banyak yang kontrak karya, kontrak bagi hasil ya, kontrak bagi hasil atas tambang minyak dan tambang lainnya. Dan pada waktu menandatangani kontrak itu mereka umur kontrak itu rata-rata di atas 20 sampai 30 tahun. Ya. Dan di tahun 70-an itu yang berlaku adalah Undang-Undang PPS, karena Undang-Undang PPH itu baru lahir di tahun 1983, 84. Nah, sehingga pada waktu menandatangani kontrak itu masih terikat pada Undang-Undang PPS. Walaupun pajak perseroan ya, walaupun sesudah itu ada Undang-Undang PPH, tetapi karena kontraknya ditandatangani berdasarkan Undang-Undang PPS, maka ya pajaknya dibayarnya masih sesuai dengan kontrak yang ditandatangani itu gitu loh. Sehingga di tahun 2000 itu masih ada kontrak yang bayar pajaknya melalui Undang-Undang PPS begitu, dan PBDR yang sekarang bunga dividen dan royalti itu kan dulunya namanya pajak PBDR itu.